Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Janaiz, dan kita masuk pada urutan hadis ke 554 di sini. Wa anhu radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mithlu al-jabalaini al-'azimaini. Muttafaqun alaih. Wali muslimin hatta tudha'a fil lahdi. Walil Bukhari man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qiratin mithlu uhudin. Wa anhu, dan darinya, maksudnya masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia disolatkan, maka dia mendapatkan satu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dia dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Dikatakan, apa itu 2 qirat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seperti 2 gunung yang sangat besar. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim, dan di dalam lafaz Muslim disebutkan sampai mayat itu diletakkan di dalam liang lahat. Dan dalam lafaz Bukhari, Nabi mengatakan, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dengan keimanan dan harapan pahala, dan dia terus bersama jenazah itu sampai disolatkan dan selesai dari penguburan, maka dia akan pulang membawa 2 qirat. Setiap 1 qirat besarnya seperti gunung Uhud. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang fadilah, keutamaan orang yang menyolatkan jenazah sekaligus menguburkan jenazah. Karena menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah seorang muslim adalah hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu 6 perkara. Salah satunya, idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal,
maka ikutilah jenazahnya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik menyalatkan jenazah dan juga menguburkannya? Kenapa Islam ini sangat memuliakan dan menghargai manusia walaupun sudah meninggal dunia? Tentu ada hikmahnya. Kalau tidak ada hikmahnya, langsung saja dikuburkan. Kenapa mesti kemudian dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan beramai-ramai serta didoakan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, karena orang yang menyolatkan atau mengurus jenazah itu, maka siapapun yang ikut serta menyolatkan sampai menguburkan, maka kaum muslimin yang ikut serta itu bisa memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada orang yang mati itu. Karena ada hadis Nabi yang pernah kita jelaskan, man shalla alaihi arba'una musliman la yusyrikuna billahi syai'an syafa'ahumullahu fihi. Siapapun yang salat jenazah dan jumlahnya sampai 40 orang, mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafaat kepada orang yang disolatkan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai bentuk al-ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seorang muslim, bahwa persaudaraan seorang muslim itu bukan hanya sekedar ketika mereka masih hidup saja. Seperti sekarang ibu masih hidup, bersaudara satu dengan yang lainnya, saling menghormati, menghargai, memuliakan, dan begitu seterusnya. Tetapi persaudaraan seorang muslim pun harus dijaga sampai dia meninggal dunia. Makanya Nabi SAW sangat memuliakan jenazah muslim, karena mereka juga saudara hidup dan juga saudara mati. Kemudian juga yang ketiga, dengan kita hadir ikut menyolatkan dan menguburkan, ada kesempatan emas bagi kita untuk memaafkan. Memaafkan kepada siapa? Kepada orang yang meninggal. Boleh jadi orang yang meninggal itu dulunya pernah menyakiti kita, pernah menzalimi kita, entah dengan lisannya atau perbuatannya. Maka dengan hadirnya kita ikut menyolatkan dan menguburkan, itu bisa membersihkan hati kita. Karena bagaimanapun orang yang meninggal ini tidak mungkin bangkit kembali, sehingga apa salahnya kemudian kita maafkan? Karena mereka sudah tidak bisa lagi menyakiti kita, karena ruhnya sudah tidak ada. Artinya ada kesempatan membersihkan hati dengan memaafkan orang yang meninggal itu. Kemudian yang keempat, tadzakkur bil akhirati. Dengan menyolatkan si mayat ini dan juga menguburkannya, kita diingatkan dengan akhirat. Hari ini kita yang menyolatkan, nanti kita yang disolatkan. Hari ini kita menguburkan, nanti kita yang dikuburkan. Hari ini kita yang memandikan, mengkafankan, boleh jadi nanti kita yang dimandikan dan dikafankan. Dan itu sebuah kepastian yang tidak bisa dibantahkan. Maka dengan melihat jenazah
dari memandikan, dikafankan, disolatkan sampai dikuburkan, berarti kita diingatkan dengan hari akhir, bahwa kita juga ada waktu ajalnya. Sehingga sedikit banyak kita mengambil pelajaran dari kematiannya, bahwa kita juga akan menyusul dia. Dari situlah tumbuh perasaan persiapan untuk menjelang ajal, persiapan untuk setelah kematian, sehingga kita semakin baik lagi, semakin bertakwa lagi, semakin banyak ibadah lagi. Jangan sampai kematian kita seperti mungkin saudara kita yang mati dan tidak sempat bertobat. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah idhar sya'airil Islam, menampakkan syiar Islam, menampakkan syiar Islam. Artinya dengan kita berkumpul di orang yang kemalangan, orang yang meninggal, dan ramainya kaum muslimin yang datang, itu sebagai syiar bahwa Islam ini agama yang penuh dengan solidaritas, penuh dengan persatuan, penuh dengan persaudaraan. Bisa kita tampakkan di hadapan musuh-musuh Islam bahwa Islam ini tetap kuat walaupun ada yang meninggal di antara mereka. Jadi bentuk menampakkan syiar Islam. Kemudian juga di antara faedahnya adalah at-taslim li amrillahi azza wa jalla, di mana dengan melihat adanya orang yang meninggal ikut menyolatkan dan menguburkan itu, maka kita semakin menurut dengan putusan Allah. Kita semakin pasrah dengan perkara atau putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang kalau sudah datang ajalnya, tidak ada yang bisa menolaknya. Makanya Allah mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan, pas waktunya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memutuskan, tidak ada yang bisa membantah. Maka dari sini juga pelajaran kepada kita bahwa nanti kalau Allah putuskan ajal kita sudah dapat atau sudah sampai, maka kita juga akan bernasib sama. Apapun caranya, kalau sudah Allah putuskan hari sekian kita mati, pasti mati. Tak mungkin ada yang bisa menolongnya. Makanya Allah mengatakan hatta idza balagatit taraqi wa qila mandra. Hatta idza balagatit taraq, apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan, wakila mandrok, dikatakan kepada dia, siapa yang bisa menolongmu, siapa yang bisa meruqyahmu sehingga mengembalikan rohnya. Maka kita semakin taslim, menerima setiap putusan-putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara hikmah yang lainnya adalah kita bisa melakukan doa, berdoa kepada si mayat dengan 3 doa. Pertama dengan rahmat, yang kedua dengan maghfirah, dan yang ketiga dengan sabat. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Kita meminta agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada si mayat. Adapun maghfirah, ampunan, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa si mayat. Adapun yang ketiga as-sabat, agar Allah meneguhkan keyakinannya sehingga dia bisa melalui fitnah kubur dari 3 soalan mungkar dan nakir. Selebihnya kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diluaskan kuburnya, agar diterangi kuburnya, agar diberikan tempat yang lebih layak dibandingkan di dunia, diberikan nikmat yang luas seperti nikmat yang tidak terbayangkan kelak setelah kematiannya, dan begitu seterusnya. Maka ini juga di antara hikmahnya. Kemudian juga hikmah berikutnya,
dengan menyolatkan jenazah dan menguburkannya itu juga bentuk ta'abbud wa taqarrub lillahi azza wa jalla. Kita sedang beribadah dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan salat jenazah juga Allah. Yang memerintahkan menguburkannya juga Allah. Kalau kita kemudian menyolatkan berarti ikut perintah Allah. Kalau kita menguburkan juga ikut perintah Allah lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ikut menyolatkan sampai menguburkan berarti kita sedang beribadah, sedang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sebagai pengingat kepada orang yang hidup. Ketika kita melihat si mayat dan kita salatkan serta kita kuburkan, berarti si mayat ini sedang mengingatkan kita, memberikan pelajaran kepada kita. Dan pelajaran ketika melihat orang yang meninggal itu banyak. Di antaranya adalah dua hal yang pernah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita orang yang jahat dengan melihat ada orang yang meninggal, kita bisa bertobat. Kalau kita ini orang baik dan kita melihat ada orang meninggal, maka kita bisa menambah kebaikan. Sehingga kalaupun kita meninggal, kita sudah bertobat dari kejahatan dan kita sudah menambah pahala dari kebaikan yang ada. Itu minimalnya pelajaran dari melihat orang yang meninggal yang kita solatkan dan kita kuburkan itu. Saya ulangi, dengan kita melihat jenazah yang kita mandikan, yang kita kafankan, kita solatkan dan ikut dikuburkan, maka ada dua perkara. Kalau kita ini memang orang yang ahli maksiat, yang suka melakukan kemungkaran, jangan sampai kemudian kita meninggal sebelum kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi hari ini banyak orang yang mati mendadak dengan banyaknya musibah. Tetapi kalau kita orang baik, jangan bangga dengan kebaikan. Karena dengan melihat ada orang meninggal itu, jangan sampai kita tidak menambah kebaikan kita. Makanya menyolatkan dan menguburkan itu adalah tazkir lil ahya, sebagai pengingat bagi kita yang hidup. Sebagai pengingat bagi kita yang hidup. Termasuk juga tahqiqu fardil kifayati. Dengan melihat saudara kita yang meninggal dunia, kemudian kita ikut menyolatkan dan menguburkan juga, kita sedang mewujudkan fardu kifayah. Di mana kalau seandainya si mayat ini tidak ada yang menyolatkan dan tidak ada yang menguburkan, maka semua manusia berdosa. Ketika kita kemudian ikut menyolatkan dan menguburkan, artinya menyelamatkan orang-orang yang tidak ikut serta. Karena fardu kifayah itu artinya kalau sudah dilakukan sebagian, maka gugur bagi yang lainnya. Jadi kita sedang menolong saudara-saudara kita supaya tidak terkena imbas dosanya orang si mayat ini. Kita ikut serta mewujudkan fardu kifayah. Ini juga di antara faedahnya. Kemudian juga di antara faedahnya adalah taudiul mayyit wa taqrimul ummati. Maksudnya taudiul mayyit itu kita mengantarkan si mayat ke tempat akhir hidup dia dan memuliakan umat Islam ini, bahwa dengan kita ini mengantar dia ke kuburan atau hanya sekedar menyolatkan kalau bagi wanita ke kuburannya yang nanti-nanti saja sebagai bentuk ziarah, maka kita sudah mengantarkan yang terbaik, mengantarkan si mayat itu dengan pengantaran terbaik. Kita muliakan, karena bagaimanapun al jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kalau kita perlakukan manusia dengan baik,
maka nanti manusia memperlakukan kita baik. Kalau kita menyolatkan orang, nanti kalau meninggal ada orang yang menyolatkan kita. Kalau kita ikut menguburkan, nanti ada orang yang ikut menguburkan kita. Karena jangan sampai kemudian kita tidak menghargai orang, sehingga ketika kita meninggal malas orang menyolatkan, hanya mungkin keluarganya saja. Malas orang menguburkan, hanya orang segelintir orang saja. Maka itu penting sebagai bentuk menanam budi, supaya nanti balasannya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tentukan. Ini juga diantara faedah daripada menyolatkan dan menguburkan. Dan yang paling penting adalah al-isti'dad lil akhirah, persiapan untuk akhirat. Makanya salam kita ketika masuk ke dalam kuburan, maka Nabi mengajarkan salam, assalamu alaikum ya ahlal kubur wa inna bikumul lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, kami juga lo akan menyusul kalian. Kalimat kami akan menyusul kalian, memang kita akan menyusul satu hari. Tidak mungkin kita tidak akan menyusul orang yang sudah meninggal, karena kita sendiri antrian mati sebenarnya. Mungkin hari ini fulan, besok fulan, lusa fulan, mungkin setelah lusa kita. Namanya kita antrian mati. Artinya kita pasti akan menyusul orang yang mati. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi saja, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati, mereka juga akan mati, kata Allah. Jadi tidak ada yang kekal, manusia tidak ada yang kekal. Sampai Adam alaihi salatu wassalam saja harus turun dari sorga ke bumi. Sebab kalau Adam tidak pernah ke bumi, dia tidak akan pernah mati, karena sorga itu kekal abadi. Biar Adam mati, makanya diturunkan dari sorga ke bumi, baru dia akan merasakan mati. Karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati, dan Adam juga bagian daripada jiwa. Makanya ini juga sebagai isti'dad, persiapan kita untuk menghadapi akhirat kita. Kemudian juga yang selanjutnya, di antara faedah menyolatkan dan juga menguburkan, supaya kita lebih tawadhu, tidak sombong, tidak ujub. Karena sesombong-sombongnya orang sombong saja bisa mati. Di mana Fir'aun? Sudah mati. Namrud di mana? Mati juga. Qarun mati juga. Raja-raja yang terkenal sombong seantero dunia saja mati. Apalagi kalau kita menyolatkan jenazah, jenazah ini yang semasa hidupnya mungkin dia sombong dengan kekayaannya, sombong dengan pangkat jabatannya. Maka dengan melihat orang-orang sombong yang mati itu, menjadi pelajaran bagi kita. Orang sombong saja mati. Nah, dari sini menunjukkan ketika kita ini melihat ada kematian, maka tensi kesombongannya kurang. Karena sehebat apapun, sekuat apapun manusia, mati juga kok. Dan rupanya setelah kematian tidak ada yang dibawanya. Jabatan ya tidak dibawa, harta ya tidak dibawa. Bahkan keluarganya pun kalau menangis, menangis sebentar saja beberapa hari. Setelah itu tertawa karena harta warisannya banyak. Ya. Artinya di sini bahwa dengan melihat orang mati, tensi sombong kita itu bisa hilang. Mati kok. Kaum Ad itu kurang apa kuatnya? Binasa juga. Kaum Samud berapa hebatnya? Mati juga. Jadi tensi kesombongan berkurang, supaya kita tidak menjadi orang sombong, semakin tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara faedah daripada menyolatkan dan menguburkan, takhfifu atharil musibati alal ahli. Maka keluarga yang ditinggalkan, dengan melihatnya kita rame-rame ikut takziah, rame-rame ikut mengurus jenazahnya, rame-rame ikut menyolatkannya, menguburkannya, itu bisa meringankan orang yang terkena musibah, bahkan bisa senang. Tapi kalau orang sedikit yang datang kan, kadang-kadang dia sendiri sudah sedih,
Yang datang pula tak banyak, makin sedih. Bukan sedih karena kematiannya, lebih sedih daripada orang yang tak datang. Samalah dengan orang sakit. Orang sakit ini sudah sedih dengan sakitnya, tapi akan lebih parah sakitnya ketika tidak ada yang berkunjung kepadanya. Tidak ada yang ngopeni bahasanya, tidak ada yang ngurus dia. Itu lebih sakit lagi sebenarnya, mempercepat kematiannya. Sebenarnya bisa diselamatkan sakitnya, tapi karena tidak ada yang datang, wadrat sakitnya, mati akhirnya. Mati karena tidak ada orang datang, makin sakit. Ya. Jadi dengan kita datang kepada orang yang sedang kemalangan, itu minimalnya mengurangilah derita mereka itu, kesedihan mereka kurang. Bahkan sebagian mereka bangga. Saya itu pernah menyolatkan salah satu ikhwan di Batam ini. Kebetulan ramai sekali, sampai disolatkan 3 kali. Saking ramainya, baik ikhwan-ikhwan yang datang atau masyarakat sekitar. Kebetulan saya pula waktu itu yang diwasiati oleh yang meninggal itu untuk mengurus jenazahnya. Setelah dikuburkan, keluarganya sampai berterima kasih, dan saya lihat nggak ada raut sedihnya. Bahkan dia senang. Kenapa? Rupanya keluarganya yang meninggal ini tidak sia-sia hidup, karena yang menyolatkan banyak, yang mengantar banyak, yang menguburkan banyak, malah berterima kasih. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kita hadir ikut menyolatkan dan juga menguburkan itu tahfifu atharil musibati alal ahli, bisa mengurangi bekas musibah kepada keluarga yang ditinggalkannya. Makanya kalau kita rame-rame datang itu senang, apalagi dengan ucapan-ucapan tasbih, menyabar-nyabarkan, ya, bercanda supaya sedihnya hilang, apalagi itu teman dekat gitu ya. Walaupun dengan bisikan orang yang terkena musibah itu sedikit bisa mengurangi loh. Umpamanya ibu ada kawan suaminya meninggal, ya, bisikan saja, saya punya tetangga ganteng, nanti bisa saya mancoblangi. Sebenarnya dia bercanda sebenarnya kan, tapi dalam kondisi musibah seperti itu bisa tenang loh hati dia, walaupun bercanda sebenarnya. Ya, jadi itu namanya membisikkan, namanya takziah. Takziah itu apa artinya sih? Takziah itu artinya memberikan mengurangi derita yang sedang dia alami. Jadi memberikan kesenangan sedikit lah. Atau dalam bahasa ulama itu namanya jabrul khawatir, menembel luka dalam hati. Itu namanya takziah. Takziah itu menembel luka dalam hati. Kalaupun tidak bisa disembuhkan, minimalnya dikurangi. Itu namanya takziah. Makanya orang kampung dulu kalau takziah itu kan mereka bawa beras, kadang-kadangnya kadang nenteng-nenteng pisang, nanas, apa pokoknya buah mangga, datang bawa makanan. Kalau kita nggak bawa apa-apa, datang untuk makan belah. Orang sudah kena musibah, kuadrat pula musibahnya. Ini diantara faedah daripada datang kepada orang yang mati. Kemudian juga dengan kita menyolatkan dan juga menguburkan, maka kita kemudian diajarkan untuk zuhud di dunia ini. Untuk zuhud. Zuhud itu apa artinya? Zuhud itu artinya meletakkan kekayaan di tangan dan tidak meletakkan kekayaan di hati. Sehingga kalau sampai di tangan, tidak sampai di hati. Kalaupun hilang nikmat, ya sebatas pindah tangan, tapi tidak pindah dari hati. Itu namanya zuhud. Karena terkadang jenazah yang kita solatkan, yang ibu urus, kadang-kadang ya mulai dari pemandian sampai pengkafanan itu, mereka bukan orang miskin terkadang, kadang mereka orang kaya. Ya, mobilnya bagus, rumahnya megah, kadang di perumahan elit gitu ya. Jadi tidak semua jenazah yang meninggalkan semua orang miskin. Terkadang orang kaya juga banyak yang mati. Dan mungkin ibu pernah juga melihat orang-orang kaya meninggal. Lah kekayaannya kan tidak dibawa. Artinya kan dengan kekayaan tidak dibawa itu, bahwa nanti ketika dia meninggal dunia, orang yang kaya itu, dia kan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia terlampau cinta dunia, sekarang dunia ditinggalkan dia. Sehingga kemudian pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang zuhud itu tidak terlampau stres, karena harta ini itu pertanyaannya dua sih masalahnya. Dari mana kau dapat, kemana kau pula belanjakan. Ya. Tapi orang zuhud itu kan orang tidak terikat dengan dunia. Maksudnya tidak terlampau rakus dengan dunia, sehingga halal haram main embat saja. Itu bukan orang yang zuhud. Orang zuhud itu kan menerima apa adanya. Ya dapat rizki yang halal, alhamdulillah. Gak dapat ya sudah. Makanya kenapa zuhud dan qanaah itu selalu bergandengan. Zuhud dan qanaah itu tidak bisa dipisahkan. Dan qanaah itu artinya menerima dengan pemberian. Adapun zuhud ketika dapat nikmat tidak dimasukkan ke dalam hati. Sebab kalau dimasukkan ke dalam hati kekayaan yang hilang sedikit saja, itu sedihnya luar biasa. Kayak kiamat kayaknya ya. Dan kalau seandainya dapat nikmat tuh senangnya luar biasa. Tapi orang yang sudah, ya sudah, alhamdulillah. Hilang ya sudah, alhamdulillah juga kan itu. Toh juga ini semua datang dari Allah, ya kalau Allah mengambil ya silakan saja. Jadi tenang hatinya. Nah, jadi ini juga pelajaran bahwa dengan melihat orang yang meninggal, apalagi dia orang kaya, rupanya mobilnya pun tidak masuk di kuburannya. Rumahnya saja tidak masuk ke kuburannya. Baik, kemudian termasuk yang paling besar adalah siyanatut tauhid. Siyanatu at-tauhid, menjaga tauhid. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu punya hak. Sebagaimana Allah juga hamba juga punya hak. Hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana perintah Allah, kita disuruh untuk menguburkan, menyolatkan dan begitu seterusnya, kemudian mendoakan, dan semuanya lillah karena Allah. Adapun hak kita dengan hamba kita sudah laksanakan. Kita sudah memandikan, mengkafankan, itu semua sudah. Jadi dua-duanya kita berikan hak. Hak kepada Allah dalam bentuk tauhid dan hak kepada manusia dalam bentuk muamalah dengan baik, sampai kepada dia sudah meninggal pun tetap kita berbuat baik. Jadi kita sudah melaksanakan dua hak di sini. Hak Allah dan juga hak manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara faedah-faedah besar yang kita ambil dari hadis ini. Dan yang terakhir tentunya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa orang yang menyolatkan, menguburkan itu dapat pahala yang sangat-sangat besar sekali. Apa pahalanya? Qirat. Qirat itu sebesar gunung Uhud. Kalau hanya menyolatkan saja, ibu kan hanya menyolatkan saja, karena Ummu Salamah mengatakan kami dilarang Rasul untuk mengikuti jenazah, maksudnya menguburkannya. Jadi menguburkan itu hak laki-laki. Kalau wanita, walaupun jenazahnya umpamanya wanita, ya wanitanya sekedar memandikan, mengkafankan dan menyolatkan. Adapun menguburkan itu haknya laki-laki. Adapun kalau mau ziarah kubur ya nanti kalau sudah tenang. Ya keluarga yang ditinggal mati itu nunggu tenang dulu hatinya, supaya tidak melakukan kemungkaran seperti niyahah di kuburan. Nabi SAW di sini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan satu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka dia dapat dua qirat. Rasul ditanya, apa itu dua qirat? Maka Rasul mengatakan seperti dua bukit yang sangat besar. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim, dapat dua qirat itu sampai betul-betul si jenazah diletakkan di liang lahat. Kalau sudah diletakkan di liang lahat, berarti yang mengikuti dapat dua qirat. Tapi kalau hanya ke kuburan tidak menyolatkan, ya satu qirat saja. Menyolatkan tanpa menguburkan maka satu qirat saja. Tapi kalau dua-duanya dilakukan maka dapat dua qirat. Dalam riwayat Bukhari
yang mendapatkan qirat itu, baik qirat salat atau qirat menguburkan, dengan dua syarat. Pertama, imanan. Maksud imanan di sini artinya penuh dengan keimanan, artinya iman ini syaratnya harus ikhlas dan ittiba, mencontoh Nabi. Jadi saat menyolatkan itu betul-betul ikhlas. Ikhlas, ini saudara saya tidak dipaksa, tidak disuruh, bukan karena ingin dapat berkat, bukan karena ingin dapat upah. Pokoknya saya datang, ini saudara saya ikhlas, saya sholatkan dia, saya urus jenazah dia, saya doakan dia. Kemudian juga ittiba, mencontoh Nabi, tidak melakukan hal-hal bid'ah atau hal-hal yang menyimpang di dalam mengurus jenazah. Seperti kan ada orang-orang yang mengurus jenazah kemudian melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi. Ibadah-ibadah tertentu yang tidak diajarkan Nabi kita lakukan pula di situ. Intinya bahwa betul-betul kita ikut sesuai sunnah Nabi, datang ya sesuai sunnah Nabi. Apa yang harus Nabi lakukan ketika memandikan, ketika mengkafankan, itulah yang kita lakukan. Tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya iman. Yang kedua, ihtisab, artinya mengharap pahala. Jadi dengan kita ini datangnya, menemui, berkunjung kepada orang yang kemalangan, memandikan, mengkafankan, sampai menyolatkan dan menguburkan, itu memang ingin dapat pahala. Itu saja. Apalagi orang yang meninggal itu kan jarang-jarang, Bu ya. Kecuali kalau sekarang ini banyak musibah ya. Kita pun tidak bisa apa-apa di Batam karena musibahnya kan di Aceh, di Sumatera ya, walaupun ini kesempatan kan gitu ya, bagi orang sana yang masih hidup itu kesempatan. Dengan banyaknya jenazah, mereka bisa melakukan fardu kifayah sebanyak-banyaknya bagi orang di sana. Jadi bagi orang yang hidup pun ada kesempatan mendulang pahala untuk mengurus jenazah saudaranya ya, ikut memandikan, mengkafankan, menyolatkan. Itu berapa jenazah setiap hari, pahala mereka banyak bagi yang mengurus itu ya. Dan kita tidak bisa apa-apa di sini kan. Kalau kita nunggu orang meninggal di sini kan kadang ya setahun sekali kalau ada, kadang-kadang 2 tahun sekali ya, walaupun meninggal ini kayak orang kelahiran biasanya. Kalau sudah ada yang meninggal satu, besoknya ada lagi tuh. Kalau yang meninggal satu, ada lagi besoknya itu. Sama dengan orang kelahiran kan, sana melahirkan, sini melahirkan. Memang begitu kayaknya. Makanya kalau tetangga meninggal hati-hati itu, jangan pindah pula kan itu ya. Nah, tapi yang jelas bahwa di sini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pahala besar. Apa pahala besar itu? Qirat tadi. Baik, hadis ini banyak pelajaran juga yang kita ambil. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Pertama, di sini sur'atu istijabati sahabat, cepatnya sahabat ini untuk mengurus jenazah yang lainnya. Karena kalimat man tabi'a janazah, siapa yang mengikuti. Dan yang pertama kali mendengar hadis ini adalah para sahabat. Maka para sahabat ini betul-betul orang yang paling cepat ya mengijabah seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya adalah Ibnu Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia belum pernah mendengar hadis ini. Jadi kalau habis menyolatkan jenazah, Abdullah ibn Umar ini langsung pulang. Jadi dia tidak ikut menguburkan. Satu hari ada yang menegur dia dan yang mengatakan, wahai Ibnu Umar, aku pernah mendengar Aisyah dan Abu Hurairah mengatakan siapa yang menyolatkan dapat 1 qirat dan siapa yang menguburkan dapat 2 qirat. Ibnu Umar gak percaya sampai dia membuktikan, dikirimnya Khabbab untuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Apakah benar Aisyah mengatakan dan juga Abu Hurairah? Aisyah mengatakan apa yang dikatakan Abu Hurairah itu benar, karena aku juga mendengarkannya langsung dari Nabi SAW. Siapa yang menyolatkan dapat 1 qirat, siapa yang menguburkan dapat 1 qirat.
Kalau digabung 2 qirat. Maka setelah itu Khabbab kemudian melapor kepada Ibnu Umar bahwa apa yang dikatakan Aisyah itu benar dan yang dikatakan Abu Hurairah juga benar. Dari situ dia menangis, ambil gemetar tangannya dan mengatakan, wallahi dhayya'nal qararid, demi Allah selama ini aku sudah menyia-nyiakan pahala sebesar gunung-gunung itu, katanya. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat jenazah dan tidak pernah meninggalkan menguburkannya karena tahu pahalanya besar, ya. Ini juga diantara faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wujubus salati alal mayyit wa dafni, wajib menyolatkan si mayat dan juga menguburkannya, dan ini ijma' kesepakatan kaum muslimin. Kemudian juga faedah berikutnya, min a'malil birri as-salatu alal mayyit wa hudur dafnihi, termasuk amal kebaikan albir adalah ikut menyolatkan. Itu amal albir. Bir itu artinya puncak daripada amal saleh. Kemudian yang berikutnya juga al-hathu ala fi'lil khairat. Ada dorongan dari Nabi supaya kita banyak melakukan kebaikan. Menyolatkan itu banyak pahalanya, menguburkan juga banyak pahalanya. Kemudian juga yang dimaksud al-qirat dalam hadis ini itu adalah kinayah dari berlipat gandanya pahala, sehingga Nabi mengistilahkan sebesar gunung Uhud, saking besarnya. Dan kalimat qirat ini selalu dipakai Nabi. Contoh umpamanya Rasul mengatakan, barang siapa yang memelihara anjing, maka dia setiap hari akan kurang pahalanya 1 qirat. Siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi 1 qirat, sebesar gunung Uhud. Bayangkan, kecuali 3 anjing, kata Rasul. Kecuali 3 anjing. Anjing buruan, anjing untuk menjaga kebun, ya. Kemudian anjing untuk menjaga hewan-hewan ternak. Selain ini, siapa yang merawat anjing, mau di dalam rumah, mau di pekarangan rumah, tetap 1 hari 1 qirat hilang. Padahal 1 hari saja kita belum tentu dapat 1 qirat pahalanya, tapi kurangnya pahala sudah jelas. Ustaz, anjingnya lucu kali, lebih lucu daripada anak saya, katanya. Lebih lucu lagi daripada anaknya. Karena ada anjing-anjing yang lucu tuh, ya. Anjing kecil-kecil tuh kadang-kadang lebih kecil dari kucing lagi. Walaupun itu lucu, ya, tetap namanya anjing ya anjing, liurnya najis, nggak boleh. Kemudian juga di antara faedah hadis ini, fihi fadilatun liman ittaba'al janazah wa fadilatun ukhra liman shalla 'alaiha. Dalam hadis ini ada keutamaan orang yang mengikuti jenazah dan orang yang menyolatkan jenazah. Jelas, ya. Kemudian juga dalam hadis ini sebagai dalil anna likulli amalin min a'malil janazata qirat, bahwa setiap amalan ketika mengurus jenazah itu masing-masing akan dapat 1 qirat. Masing-masing akan dapat 1 qirat. Bukan dari pelaksanaan awal sampai akhir itu, enggak. Setiap proses ada pahalanya. Ya, menyolatkan sendiri pahalanya, menguburkan sendiri pahalanya, mengkafani sendiri pahalanya, memandikan sendiri pahalanya. Jadi gimana kalau orang memborong semuanya, dari memandikan, mengkafankan, menyolat, maka besar lagi pahalanya. Karena masing-masing fardu kifayah ini ada pahalanya. Oh, ibu hanya bisa memandikan saja, ada pahalanya sendiri. Oh, ibu hanya bisa mengkafan, ada pahalanya sendiri. Hanya bisa menyolatkan, ada pahalanya sendiri. Jadi memang ini pahala yang luar biasa. Kemudian juga di antara faedah hadis ini juga, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bagi hambanya, walaupun dia sudah meninggal, maka ada aturan untuk kemudian mengurusnya. Dan ini kelembutan Allah, bisa mengurus, beda dengan jenazah atau mayat binatang. Ya kan, main campak saja,
Ayam mati ya udah dicampak saja. Tapi manusia beda. Manusia itu ada kemuliaan. Karena ada kemuliaan makanya tidak boleh sembarang untuk bermuamalah dengan mayat orang atau manusia, apalagi dia seorang muslim. Harus dimuliakan, dan itu bentuk kasih sayang Allah memerintahkan kita untuk memuliakan si mayat itu. Karena seorang muslim hidup dan matinya tetap mulia. Baik. Sekarang masalah-masalah fikihnya kita akan bahas. Pertama, di mana posisi kita ketika mengikuti jenazah? Sebagian ulama mengatakan membolehkan jalan di hadapan jenazah, atau di belakang jenazah, atau di sebelah kanan jenazah, atau di sebelah kiri jenazah. Sebagian ulama membolehkan. Umpamanya kita ini mengantarkan jenazah kan kalau jalan kaki Batamnya agak jauh, meninggalnya legenda kuburnya di Temiang sana, atau di mana itu di Sungai Panas, atau mungkin di Batu Besar, kan jauh. Kalau jalan kaki ya kita ikut dikuburkan lah. Ya minimalnya kan pakai motor atau pakai mobil. Ya. Sebenarnya kalau mengatakan boleh, kita duluan juga boleh, kita belakangan juga nggak apa-apa, beriringan dengan jenazah juga boleh. Tetapi ulama itu mereka hanya berselisih tentang afdolnya di mana. Kalau bolehnya boleh, di depan, belakang, kiri, kanan boleh. Cuman mana yang afdol? Ya ini yang diperselisihkan para ulama. Jumhur ulama mengatakan ila tafdilil masyi amama, bahwa yang paling utama adalah berjalan di depannya. Karena ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, yamshuna amamal janazati hatta idza taba'adu anha qamu yantadirunaha. Adalah sahabat-sahabat Muhammad, mereka duluan berjalan sampai kalau sudah jauh dari jenazah mereka nunggu. Ya duluan gitu ya. Nah, tapi tetap tidak jauh dari jenazah. Kalau terlalu jauh mereka berhenti, nunggu lagi jenazah, nanti berangkat lagi, dan begitu seterusnya. Kata jumhur ulama bahwa di depan lebih baik. Tapi sebagian jamaah dari ahli fikih mengatakan ila tafdilil masyi khalfaha, bagaimanapun berjalan di belakang jauh lebih baik. Dan itu pendapat Imam Auza'i, Ishaq dan Abu Hanifah, serta Al-Imam Ibnu Hazm. Al-Imam Ibnu Hazm. Dan ini juga pendapat Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa mengikuti jenazah itu yang paling afdol di belakang, bukan di depan. Tapi pendapat yang lain mengatakan sebenarnya sama aja, mau di depan mau di belakang dua-duanya afdol. Dan ini pendapat Imam Bukhari, Ats-Tsauri, dan yang lainnya. Dan inilah kata pengarang kitab ini, hadzal qaulu aqrab. Pendapat yang ketiga inilah pendapat yang utama, artinya lebih dekat, bisa di depan bisa di belakang, dua-duanya afdal. Yang penting ikut ke kuburan, bukan masa depan belakangnya, yang penting ikut menguburkan, gitu maksudnya. Ini pendapat Imam Bukhari dan Al-Imam Ats-Tsauri dan yang lainnya, termasuk dari kalangan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun tentang bagaimana tentang mengikuti jenazah dengan kendaraan, kan asal mengikuti jenazah kan jalan kaki. Nah sekarang di Batam ini jarang yang jalan kaki, kecuali yang dekat-dekat sana ya, dekat-dekat kuburan rumahnya. Tapi kita yang jauh-jauh ini, yang harus ke Tamiang atau ke Batu Besar ataupun ke Sungai Panas, kan cukup jauh gitu ya. Sebagian para ulama mengatakan makruh hukumnya mengikuti jenazah itu pakai kendaraan. Dan ini perkataan dari kalangan Syafi'iyah. Kebanyakan mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Kenapa? Karena ada hadis Tsauban, Nabi SAW melihat banyak manusia yang menggunakan kendaraan
ada naik kuda, naik unta gitu ya ke kuburan. Maka Rasul mengatakan, ala tastahyuna inna malaikatallah ala aqdamihim wa antum ala zuhurid dawab. Kata Rasul, kalian enggak malu ya? Malaikat saja jalan kaki ya. Mereka berjalan dengan kaki-kaki mereka. Loh, kalian kok bisa di atas kendaraan? Tapi ada yang mengatakan riwayat ini lemah karena ada sanadnya bernama Abu Bakar ibn Abi Maryam, dilemahkan para ulama. Tapi ada juga mengatakan hadis ini sebenarnya bukan perkataan Nabi, tapi ini perkataan sahabat Thauban sendiri yang ngomong seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, boleh, tetapi berjalan kaki lebih baik. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Boleh pakai kendaraan, tapi kalau jalan kaki bisa jauh lebih baik. Tapi kalau di Batam ini kayaknya walaupun jalan kaki lebih baik, ya jangan sampai jalan kaki lah kalau ke Tamiang. Karena kalau sudah sampai sana, orang-orang yang sudah menguburkan udah pulang, Bu. Ibu mau menguburkan siapa kan gitu. Karena kan dari sini ke Tamiang mau berapa jam, orang udah selesai ibu datang. Makanya sudahlah pakai kendaraan saja. Karena supaya kan intinya menghadiri, menyaksikan sampai si mayat itu di liang lahat gitu ya. Ini maksudnya kalau dekat jaraknya, jalan kaki lebih baik dibandingkan naik motor atau naik kendaraan. Kemudian juga masalah berikutnya. Adapun ar-rukub inda ruju' minal maqbarah, naik kendaraan sepulangnya dari menguburkan, maka ini tidak ada khilaf kata Imam Nawawi, la ba'sa birrukubi fil ruju'. Kalau pulang setelah menguburkan ya bebas. Ya, pakai kendaraan pun tidak ada ulama yang memakruhkan. Jadi yang menjadi perselisihan itu hanya mengantarkan saja. Ini juga diantara hadis ini. Wallahu alam, sekira satu hadis saja cukup. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas kabaran ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan kami bisa mendapat tambahan ilmu dan bisa kita amalkan nantinya untuk kehidupan kita pada hari-hari berikutnya. Saat ini ada pertanyaan. Tadi Ustaz ada menyinggung tentang mencawarkannya itu sampai 3 kali trik. Nah, ternyata semasa hidup keluarganya ini bermanfaat untuk orang lain. Pertanyaannya, apakah ini sosial? Para artis pun ketika wafat juga banyak. Ya, alhamdulillah. Tentu tidak menyolatkan. Hadis Nabi SAW mengatakan bahwa man shalla 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Dari sini kita tahu bahwa bukan sekedar banyaknya tapi juga kualitas. Ya, mereka enggak sholat, tapi ketika ada orang mati ikut nyolatkan, kan aneh. Dia enggak sholat 5 waktu, fardu kifayah. Fardu ain aja sholat 5 waktu enggak dikerjakan. Lalu apa manfaat fardu? Kalau baik sholat 5 waktunya, maka amalan yang lain dianggap baik. Kalau sholat 5 waktunya tak baik, dia juga tidak dianggap baik amalan yang lain. Akidah, ibadah, kan itu ya. Kalau hanya banyaknya saja, tapi mereka juga satu kolam bahasanya ya, sama-sama ahli maksiat, ahli bidah, orang-orang yang ahli ibadah, akidahnya lurus dan lain sebagainya, tentu akan beda, kualitas syafaatnya juga akan beda. Adapun secara umum jawabannya, apakah ramainya orang yang datang menghadiri itu meninggal memang dia baik. Kalau tidak baik nggak mungkin orang datang. Ya, karena melihat kebaikannya bukan karena fansnya atau karena suaranya, karena lagunya, enggak. Ya memang dia karena baik. Tadi Jawa Barat sana.
Dia tinggal di kampung. Dia sendiri yang aneh. Maksudnya kan orang kampung di situ akidahnya beda kan itu. Apalagi kalau dia acara tertentu nggak mau datang dia. Alasannya karena menurut keyakinan dia kan ya tidak sesuai sunnah kan itu. Akhirnya masyarakat benci. Dari segi keyakinannya tidak suka. Tapi kalau ada kerja bakti warga, dia datang terus. Bukan hanya datang bawa cangkul gitu ya. Sekaligus juga bawa minuman, bawa makanan. Selalu, bukan hanya di RT-nya, bahkan di RT orang pun kalau dia tidak kerja mesti datang. Dan dia datang paling pagi, pulang paling terakhir. Ibadah akidah memang tidak suka, tapi mereka suka dengan muamalahnya. Dari situlah dia menilai ketika dia meninggal, subhanallah, satu kampung nyolatkan dia. Padahal sebenarnya mereka orangnya juga ceria dan ya gimana kan kalau masyarakat kan kalau andil apalagi bawa minum, bawa makan, bawa apa kerja lagi kan orang senang melihatnya kan. Datang paling awal, pulang paling akhir, udah ngasih makan lagi. Kalau orang jahat pasti dijahati manusia seperti itu kan. Jadi maksud saya itu ramainya orangnya bukan itu maksudnya. Dilihat dari kebaikannya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan kepada dua jenazah yang lewat. Satu jenazah manusia memujinya. Rasul mengatakan wajabat. Datang lagi jenazah yang lain manusia memakinya. Rasul mengatakan wajabat. Jenazah yang dicela manusia wajabat lahun nar kata Rasul. Adapun yang pertama wajib dia masuk surga. Adapun yang kedua wajib dia masuk neraka kata Nabi. Artinya pujian manusia itu juga sangat bermanfaat kepada si jenazah ini. Dan tidaklah manusia datang ikut menyolatkan ramai itu karena memang kualitas si mayatnya betul-betul karena istiqomah. Adapun artis selebritis yang semasa hidupnya aja kita tidak tahu mereka sholat atau tidak, hanya karena popularitas akhirnya datang orang banyak, hanya fansnya. Ya faedahnya tidak seperti orang yang disolatkan dan yang menyolatkan, dua-duanya berkualitas kan akan berbeda. Maksudnya kualitas di sini kualitas ibadahnya, kualitas akidahnya. Ya. Wallahu a'lam. Nilainya untuk muka si jenazah itu kita disunahkan untuk membaca doa apa Ustaz? Dan untuk keluarga yang ditinggalkan sebaiknya kita membaca. Ya alhamdulillah ya, setiap orang yang melayat itu kan dia sedang bertakziah. Para pelayat itu mereka sedang bertakziah dan takziah sudah saya katakan dari awal pun sama orang yang sedang mengalami musibah. Enggak begitu orang takziah itu. Ya. Orang takziah ya minimalnya seperti ucapan tadi mengatakan sabar ya itu sudah bagus ngomong begitu. Jangan diam saja. Dan sebaiknya orang yang takziah itu jangan membuka luka, cerita lagi. Ibu datang gimana? Cerita lagi. Sampai kapan dia bercerita? Saya diulang-ulang ceritanya. Nggak usah. Soal dia mati gimana itu urusan dia dengan keluarga. Ibu datang, jangan minta diceritakan macam mana dia. Bagaimana cara menghibur? Ya, contohnya tadi bisikan-bisikan tadi, entah guyonan, entah apa. Yang penting dia agak senyum. Syukur-syukur bisa tertawa, itu bisa lah ya, minimalnya ketika kehadiran. Jadi keberhasilan datang kepada orang yang sedang kemalangan itu, bagaimana bisa membuat dia tertawa, minimalnya tersenyum. Kalau bisa membuat orang tersenyum, berarti takziah sukses tuh. Supaya senyum malah dibuat dia menangis. Ya tadi disuruh ceritakan kematiannya. Ini itu enggak takziah. Jadi kalau doa apa saja yang penting baik. Karena tidak ada doa khusus. Adapun orang takziah ingin melihat mukanya ya selama ada hubungan waktu hidupnya. Jadi kalau sesama jenis tidak apa-apa. Adapun membuka nggak masalah. Apalagi dia kawan sepengajian. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga ketika Rasul dimandikan semuanya diletakkan, Abu Bakar baru tahu makanya dia datang. Kemudian masuk langsung ke kamar. Abu Bakar mengatakan tibta anta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Sungguh kau orang baik di masa hidup kau baik, setelah mati pun kau baik. Tinggalkan dan mendoakan orang yang meninggalkan. Mendoakan kepada orang meninggalkan yang mati dan mendoakan orang yang ditinggalkan juga keluarganya.
dua doa sekaligus tuh kan. Sabar maksudnya kepada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan husnul khotimah kepada yang meninggal kan. Itu doa bagus. Karena di waktu itu Rasul mengatakan la tad'u ila, dalam jenazah itu, satu menjelang nazak koma, yang kedua setelah kematiannya, yang ketiga saat menyolatkannya, yang ketiga saat menguburkannya. Itu doa muslim. Ini ada satu lagi Ustaz, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya selalu mendengar hadis tentang orang yang mensolatkan jenazah itu mendapat 1 qirat dan menguburkannya mendapatkan penjelasan hadisnya. Mohon disampaikan Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, bismillah gitu ya. Karena memang qirat ini hanya bicara soal menyalatkan dan juga beri hadiah dengan pakaian sutra di sorga. Karena dia sudah memakaikan kafan kepada orang lain, maka kelak dijelaskan dulu di awal-awal kitab jenazah tentang fadilah yang memandikan, fadilah mengkafankan, fadilah sampai yang menguburkan turun, maka di sorga dia akan mendapatkan istana. Karena biasanya al jaza min jinsil amal, ya, balasan itu kan sesuai dengan amalan. Wallahu a'lam. Iya, saya kira cukup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.